Halo, nama saya Kaudi Libriani, channelnya Kita Instagramnya yaitu tentang gerakan milenial. berarti apa-apa. Padahal FKM itu udah termasuk lama ya, udah Iya. dari zona nyaman kamu. Lakukan hal terbaik menurut versi kamu. Ya, kalau aku ngasih saran sih, apa sih yang ditakutkan saat Oke, aku lanjut ya yang ke pertanyaan selanjutnya, makin seru nih dan berkaitan juga. Hai Kak, nanya nih, gimana caranya biar semangat untuk berjuang itu selalu membara-bara, tapi tidak pernah padam, apalagi saat sekarang ini. Cobaan untuk balik kampung banyak banget, tapi tetap nggak mau. Apakah pulang kampung adalah salah satu cara yang tepat? Tapi aku tetap mau merantau loh Kak, suka aja banyak tantangan. Nah, masih nyambung nih ya. nyambung Bukan lagi? dengan yang satu ini. Ini nyambung dari yang pertanyaan tadi. Wah, kiat mengejar impian dan bagaimana mengendalikan diri dalam segala kondisi. Ini sangat berkaitan kan di situasi kondisi sekarang ini. Itu yang aku sangat salut. Itu yang harus menjadi pelajaran buat teman-teman sih. Apapun kondisi, apapun kita hadapi, tetaplah semangat, api membara-bara. Meskipun mungkin wajar sih kalau kita sebagai perantau ada dalam pemikiran, aduh mau balik kampung aja nih, tantangan makin keras. Apalagi aku yang di ibu kota, pasti pertanyaan itu pasti selalu muncul kok di pikiran aku, tapi aku tetap selalu jadikan komitmen, apa sih tujuan aku sekarang datang di sini, masa iya aku mundur dengan tidak membawa hasil, ya mau tidak mau aku tetap jalan, dan itu tetap jalan, aku tetap semangat, meskipun ya kita jauh dari orang tua, tapi teman-teman bisa jadi penyemangat kita kan. Salut nih sama ini. Gimana nih? Aku juga salut nih sama yang nanya. Benar. Kalau dia tadi mintanya semangat itu terus membara. Kembali lagi, semangat yang terus membara tuh nggak akan mungkin. Menurut aku tuh ya, nggak akan mungkin sih. Hidup itu ada ups dan down-nya. Nah, sudah dia itu udah melewati ups dan down-nya, nggak apa-apa. Itu sebuah proses untuk mencapai sebuah kesuksesan kan. Itu sebuah proses. Jadi pertahankan itu. Intinya di sini adalah kamu terus berproses. Iya. Sampai nanya bagaimana menjaga semangat yang membara. Kalau nggak ya, kamu ingat kembali apa tujuannya. Iya, apa bikuaimu? Apa keinginan terbesar yang ingin kamu capai? Dan kembali lagi, kamu lihat dirimu yang sekarang dengan dirimu yang dulu. Kamu sampai ke yang sekarang kamu melewati banyak hal loh. Kenapa enggak? Iya, intinya di sini adalah kamu jangan pernah berhenti berproses. Berproses terus, lakukan terus yang terbaik. Karena kamu nggak tahu loh ternyata di peluang yang sekarang ini yang sedang kamu kerjakan ada sebuah berlian di depan yang menunggu. Iya kan? Nah, tentang godaan, dia ingin pulang kampung, ya balik ke kampung kan. Nah, sebelum keinginan untuk kembali ke kampung, sebelum pulang ke sana, kamu harus pastikan di sana kamu ada pekerjaan yang membuat kamu tetap produktif atau enggak. Kalau memangnya ada, kenapa nggak dicoba? Itu nggak apa-apa, nggak masalah selama tetap produktif. Tetapi belum ada cadangan nih, kalau aku pulang, apa sih yang aku lakukan? Percuma aja kalau sama aja kamu pulang, tapi ya masih sama aja tetap di rumah, tetap di ini, ya buang-buang waktu kan. Iya, setidaknya sekarang kan kamu sudah mengerjakan sesuatu, mendingan kamu kerjakan yang itu. Tapi kalau intinya sih jangan pernah berhenti berproses. Namanya millennials zaman sekarang tuh, ada kan orang bilang apa sih, masa merasa hampa, merasa apa sih, quarter crisis of life gitu atau apa ya namanya, juga masa-masa sekarang, masa-masa yang kita memang nggak pernah bisa membayangkan apa yang akan kita alami terjadi di masa pandemi. Iya, apalagi dan umur yang sekarang ini loh yang sebenarnya punya tantangan banyak. Aku udah ngerasain banget sih sebenarnya tantangan-tantangan ini untuk depannya, tapi karena ya satu tujuan aku, apa tujuannya, jadi nggak mudah tergoda dengan orang lain, nggak mudah ini, tapi aku selalu mencoba hal yang baru. Kak Winnie juga pasti itu kok, aku tahu, I know you. Iya, pokoknya intinya biar semangat kamu terus membara, punya sesuatu yang punya tujuan yang besar, punya big why. Apa big why-mu, apa hal yang ingin kamu capai dalam hidup kamu. Misalnya aku pengen bangun rumah, aku pengen jalan-jalan ke luar negeri, aku pengen liburan, nah itu yang akan bikin semangat kamu membara, yaitu karena kamu punya target, kamu punya tujuan awal yang jelas yang ingin kamu raih, pasti kamu akan terus membara. Terus yang tadi apa lagi? Kiat mengejar impian dan bagaimana mengendalikan diri dalam segala kondisi ya. Dalam segala kondisi yang
salah ya. Nah, kalau aku sih kiat mengejar impian itu upgrade diri terus. Iya, Jadi benar. kita nggak pernah berhenti belajar loh. Iya, asal Apalagi hidup sekarang ini loh makin modern, orang semakin bersaing, hal-hal yang baru selalu bermunculan, itu aku benar-benar rasakan loh. Tapi ketika kita upgrade, ketika mau belajar, jangan di zona-zona itu, aku udah pintar, ngapain lagi aku belajar. Justru kita itu harus belajar terus-menerus. Iya, benar. Proses belajar tuh nggak bisa berhenti. Berakhir, iya. Iya, nggak akan berakhir. Jadi kita perlu mengupgrade diri terus. Misalnya kamu harus tahu nih, kamu pengen meraih apa sih? Kayaknya misalnya kamu ini mau bersekolah di luar negeri, kamu tapi kamu ingin sekolah di luar negeri, kamu mendapatkan beasiswa, ya kamu harus mengikuti pelatihan, mengikuti kursus, pokoknya upgrade diri lah, jangan malas. Ya, memang harus ada yang dikorbankan, jam tidur, ya jam pulang, jam nongkrong sama teman. Nah, namanya juga mencapai sebuah impian ya harus gitu, yang harus ada yang kita korbankan kan. Dan paling penting sih tadi kembali lagi, jangan lupa didoakan, minta restu sama orang tua, sampaikan ke orang tua, "Ma, aku pengen ini, aku pengen hal yang ini, aku pengen raih, aku sedang berusaha mengupgrade diriku agar aku bisa ke sana." Intinya gini, kamu harus percaya kamu akan menerimanya. Bisa. Jadi iya, kamu percaya aku pasti akan menerima hal yang besar itu. Nah, kamu percaya itu, kamu doakan itu, ya tunggulah. Tapi entah kapan itu akan terjadi, tergantung dari usaha kamu. Dan mulailah mengorbankan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dulu dijadikan hal yang pasif lah sekarang. Kalau aku sih gitu, hal-hal yang dulu sudah mulai aku tinggalkan sedikit demi sedikit, tapi emang bisa membawa kita ke tujuan yang kita mau loh, karena bisa saja itu semua adalah penghalang kita loh, baik itu dalam membuang-buang waktu, baik itu hal pergaulan mungkin. Bener banget. Intinya kembali lagi upgrade diri kamu ya. Semangat mengupgrade diri ya. Semangat mencapai tujuan. Iya, pasti bisa. Oke, terus apa lagi nih? Ada pertanyaan dari mana lagi nih? Next to question. Last. 2 lagi ya. Masih ada 2. Oh, 2 lagi. Oke, pertanyaan ini juga sangat menarik. Mau tanya dong, cara menumbuhkan semangat baru gimana ya, Kak? Sekarang saya sedikit jenuh dan capek dengan pekerjaan. Mungkin efek terlalu banyak tuntutan setiap hari serasa makin berat. Nah, kira-kira jika saya lanjutkan, kiat-kiat apa yang saya bisa lakukan biar semangat kembali? Dan kalau saya menyerah, apakah juga bisa jadi solusi serta langkah apa yang perlu saya siapkan? Oh, dari pertanyaan ini menurut aku masih kembali ke yang tadi lagi ya, tujuan kita sebenarnya apa sih ya? Dia harus punya tujuan. Dan kalau caranya dia apa tadi yang dia bilang? Udah bosan dengan pekerjaan yang sekarang. Pasti rasa bosan itu emang manusiawi ya. Kita pasti manusiawi. Bosan tuh alami. Dan kalau misalnya masa sekarang ini dan kamu pengen keluar dari pekerjaan kamu, sebaiknya dipikirkan dulu sih, karena susah mencari pekerjaan, apalagi di masa pandemi kayak gini, di mana rata-rata perusahaan tuh mem-PHK karyawannya. Kalau enggak, setidaknya kamu punya sesuatu yang kamu kerjakan sebelum kamu keluar. Jadi pastikan dulu nih, sebelum aku keluar dari perusahaan yang sekarang, sebelum aku meminta untuk resign, kamu udah punya pegangan. Setidaknya kamu punya pekerjaan lain. Iya, udah punya pekerjaan udah diterima lah di sebuah perusahaan. Dan harus yakin apakah pekerjaan ini lebih baik dari yang sebelumnya, karena jangan sampai masih sama. Iya, jangan sampai malah di sana kamu mengalami yang lebih parah lagi, dan lebih karir kamu nggak menanjak gitu loh. Jadi ya kembali lagi, kamu harus bisa memastikan bahwa kamu udah punya nggak sih pekerjaan yang akan kamu lakukan setelah kamu keluar dari perusahaan ini. Cuman kembali lagi ya, kalau misalnya di perusahaan sekarang ini dan sampai dia sakit lah, sampai dia harus mengorbankan sesuatu yang biayanya lebih besar dari dia yang dia terima, istilahnya nggak worth it gitu, ya sebaiknya dipikirkan lagi. Di sinilah pentingnya kenapa millennials itu harus keluar dari zona nyaman, punya sesuatu yang dia gali dan dalam dirinya, punya passion. Karena ya gitu, kalau kamu udah capek, kamu udah nggak bisa di satu perusahaan, itu setidaknya kamu punya penghasilan lain dari
hal yang bisa kamu gali. Intinya sih ya, mungkin bukan cuma aja keluar dari kerjaan sih Kak, mungkin juga kamu bisa mencari aktivitas-aktivitas lain yang membuat kamu sampai lupa nih rasa bosan yang tadi di tempat kerja yang lama. Dan kalau untuk berpikir sekarang ini untuk resign dari perusahaan, itu sih menurutku Harus berpikir 2 kali. Harus dipertimbangkan lagi, karena orang zaman sekarang ini susah mendapat pekerjaan itu susah. Walaupun aku nggak merasakan ya, tapi dari beberapa teman-teman yang sering curhat, sering cerita, ada yang pengen keluar dari perusahaan ini, ada yang pengen cari pekerjaan baru, tapi mereka juga stucknya di situ. Apakah di sana aku lebih dihargai, atau apakah di sana aku lebih diperlakukan dengan layak, atau apakah aku akan mendapat pekerjaan setelah ini? Kan kita nggak tahu apakah perusahaan ini akan bertahan di saat pandemi kayak gini. Kita kan nggak pernah tahu. Jangan sampai kita pindah ke sana malah perusahaan itu tutup. Cintai pekerjaanmu, cintai apa yang sedang kamu kerjakan, maka kamu akan merasa bahagia. Bersyukur Sih, lebih ke bersyukur sih. Milenial sama zaman sekarang lebih harus banyak bersyukur sih. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Aduh, ya. Yang terakhir berat juga nih, berat. Yang terakhir nih. Agak berat, Kawi kayaknya nggak tahu nih. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir dan agak berat juga sih menurut aku. Sudah pernah belum mengalami QLC? Itu dia yang tadi, quarter life crisis. Nah, gimana tuh? Kalau kakak udah pernah, terus cara mengatasinya bagaimana, Kak? Ya, quarter life of crisis ini adalah kehampaan. Kita udah males nih mau ngapa-ngapain. Kita maunya senang-senang aja. Aku udah bosan lah sama semuanya. Capek ya kan? Pada intinya capek melakukan sesuatu yang mungkin belum ada jawabannya. Oke, memang di masa ini adalah semua orang pernah melewati ini, dan semua orang bisa kok ngelewatinnya. Kenapa kita enggak? Iya nggak sih? Iya kan? Jadi ya, saran aku juga sih mungkin teman-teman kurangi membandingkan diri dengan orang lain. Jangan terlalu cepat merasa puas agar untuk segala sesuatunya. Lakukan yang menurut kamu itu udah yang terbaik, tapi nggak ada yang lebih terbaik lagi. Tapi kamu udah yakin itu udah jadi yang terbaik kok. Iya, bener banget. Quarter life of crisis tuh di umur-umur 25-an, 24-an tuh berasa banget nggak sih? Paling penting juga sih, kan? Paling penting juga kenali diri sendiri sih. Harus berawal dari situ. Dan dari situ nanti kalau kita melihat orang itu kok bisa sukses, kamu nggak pernah tahu. Iya, nggak pernah tahu. Kamu nggak pernah tahu dia ngelewatin apa aja, kayak gitu. Jadi syukur ya, jalani aja. Jangan intinya gini, jangan berhenti berproses. Ya. Justru di umur saat ini kamu harus produktif. Lakukan hal yang menurut kamu baik untuk kamu lakukan, menghasilkan. Walaupun nanti kamu capek, itulah sebuah proses. Iya, benar. Ya. Dulu ingat gak sih, Cin, yang pas kamu ngirimin ini loh, ngegosenin rok, ngegosenin sepatu, itu kan ya, itu tuh aku nggak akan sampai di sini kalau nggak ada teman-temanku. Itu sih. Ingat sih, pokoknya jangan pernah menganggap diri kita itu sudah bisa. Semuanya pasti butuh orang lain kok. Nggak ada sesuatu yang kita lakukan kalau kita nggak melibatkan orang lain. Orang lain itu juga penting buat kita. Hal kecil aja itu nolong banget loh. Saat ini kalau orang bilang enak dia sekarang udah di sana, enggak semudah itu. Semua perjalanan hidup itu ada tantangannya. Dan aku udah aku melewati sesuatu yang besar lagi, tapi di sini aku juga punya teman-temanku yang dulu ngedukung aku, dan sekarang malah bertemu dengan banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang baik, gitu aja. Berat, tapi pertanyaan teman-teman sungguh menarik dan sungguh. Aku boleh tahu dong yang nanyain quarter life of crisis, aku pengen DM. Apa yang sedang dialami sekarang? Nanti ya, aku chat Kak Widi siapa yang menanyakan hal ini. Siap. Aku pengen tahu dia sekarang ngalamin apa sih? Ngalamin apa yang membuat dia sampai merasa hidupnya tuh udah hampa. Kalau aku yang nanya boleh nggak? Boleh, tapi juga gue lumayan. Ini Kak Widi, aku mau nanya dong. Apa sih? Mau nanya apa nih? Kak, bukan dalam artian udah puas ya dengan sekarang ini, pasti manusia nggak ada yang pernah puas. Tapi menurut Kak Widi nih, dan aku udah penasaran banget juga sih, pekerjaan tetap udah punya,
Oke, Pekerjaan sampingan udah dijalanin nih, udah mulai mendaki-mendaki. oke, Umur terus udah 25 tahun nih. Tapi menurut Kak Winnie, penting gak sih sosok pasangan untuk mendampingi untuk kedepannya? Gimana rencana Kak Winnie? Apakah harus mengejar karir terus di masa sekarang ini atau masih butuh waktu lagi? Masih butuh waktu. Aku penasaran. Soalnya gimana ya? Seorang wanita kan pasti butuh butuh pasangan seseorang yang hidup. mendukung kan. Oke, butuh pasangan hidup. Oke, perlu lah, butuh pasangan hidup mah perlu banget. Nah, untuk sekarang ini punya dong, punya yang support, yang ada yang selalu support. Di balik layar, kalau dibilang sekarang di umur saat ini orang lagi zamannya nih kebuka Instagram, wow, kapan ya? Coba misteri sih, cuman lagi apa ya, sambil menunggu ke sana, sambil memantapkan diri, karena menurutku sih hal itu bukan sesuatu hal yang bisa kita lakukan dan nantinya kita bisa bilang kayaknya ada yang salah deh sama aku, kayaknya ada strategi deh. Itu nggak mungkin. Itu butuh apa ya, itu butuh pemantapan dari diri untuk meyakinkan diri bahwa kamu udah siap belum. Nah, kalau belum siap, kenapa harus coba-coba? Benar. Soalnya udah banyak banget nih ini yang membandingkan, ih kok dia udah duluan daripada kamu, ih dia lebih muda loh daripada kita. Enggak. Iya, benar. Kan itu bukan sesuatu hal yang harus kita bilang kita harus keluar dari zona nyaman. Itu enggak. Itu harus memantapkan hati, memantapkan tujuan bersama, menyamakan visi misi. Gak pernah tahu kita harus berjodoh dengan siapa. Makanya tadi aku bilang pengambilan keputusan untuk melibatkan orang terdekat, misalnya pasangan hidupmu sekarang, pacarmu sekarang, intinya aja to the point aja, pacarmu sekarang. Itu tuh sebaiknya jangan terlalu banyak, karena kamu belum tentu tahu dia itu pasangan hidupmu apa enggak. Cuman tetap kembali lagi bahwa kita harus berpikir sesuatu yang baik akan menunggu kita di sana. Itu aja sih. Menjawab kok. Dan ya intinya masih dalam pemantapan diri, banyak belajar untuk menyamakan visi dan misi bersama. Oke. Terus ini kapan apa nih? Tapi doain ya gue tahun depan. Oh oke, gue doain lu yang terbaik, dan cepat atau lambat pasti doaku pasti selalu kok yang terbaik buat teman-teman. Banget nih obrolan hari ini. Udah enggak terasa udah. Ya, saya udah ngobrol lama banget, aku sampai kering, aku harus minum. Iya, butuh yang seger-seger, tapi gimana ya? Udah kelar sih, tapi intinya ya buat teman-teman. Boleh nggak? Intinya ya aku buat aku boleh nanya nggak? Boleh. Boleh, aku mau nanya, ini kan salah satu tentang gerakan millennials. Aku pengen tahu nih dari sisi Cindy dari kenapa bisa apa yang membuat seorang Cindy akhirnya membuat sebuah YouTube, dan aku sampai kaget loh, wow, dia bikin YouTube. Itu apa yang membuat, gimana caranya mengolah potensi diri, gimana caranya mendorong semangat itu sampai akhirnya kok kepikiran kayak gitu. Baiklah Kak Widi, mungkin karena udah panjang lebar banget nih kita udah cerita, tapi sebenarnya kalau kita mau cerita langsung pasti akan lebih banyak banget cerita ya. Tapi karena waktu yang membatasi juga, biar teman-teman juga nggak bosan banget ya nontonnya, mungkin takutnya bosan juga kan ya. Mungkin kita akan kalau teman-teman masih penasaran dan mungkin ingin tahu lebih dalam lagi, teman-teman boleh komen kok di bawah kolom komen nanti, apalagi sih yang kira-kira teman-teman masih butuh penjelasannya, biar kita buatkan satu video khusus tentang pembahasan itu biar lebih detail lagi, karena ini kan masih menyatukan beberapa pertanyaan ya Kak Widya, terbatas waktu juga, masih gerakan terbatas waktu juga, tapi emang cukup menarik sih
pesan dari aku untuk teman-teman millennials, jangan pernah ragu untuk mengambil suatu keputusan karena riset membuktikan bahwa anak-anak millennials ya yang punya banyak ide kreatif bukan hanya dari pendidikan yang kita miliki, tapi bisa skill atau bisa karena pengalaman. Itu semua merupakan saat-saat di mana teman bisa keluar dari zona nyaman untuk tidak menjadi milenial yang pasif, tetapi menjadi milenial yang aktif. Nah, kalau dari Kak Widi gimana nih saran-sarannya? Ya, menurut saran aku sih semangat yang masih ragu masih ragu untuk keluar dari zona nyamannya itu gali terus potensinya, percaya diri untuk keluar dari zona nyaman itu nggak ada yang enak ya, tapi terus berproses, jangan takut, jangan ragu, lakukan yang terbaik karena lebih baik, ingat kembali, karena lebih baik kita gagalkan setelah mencoba daripada kita nggak mencoba sama sekali. Dan ingat ya, setiap orang itu, aku selalu bilang gini, setiap orang itu punya peluang yang sama, punya kesempatan yang sama, tapi tidak semua dari setiap orang itu mau mengambil kesempatan itu. Jadi kiranya teman-teman itu tersentuh hatinya untuk, oh iya, lihat kembali ke dalam diri, oh ternyata aku punya passion ini loh, aku punya sesuatu yang bisa aku kerjakan. Kerjakan itu, dan siapa tahu dari situ adalah sumber penghasilan kamu nggak akan pernah tahu kan kalau kamu belum yang mencoba. pasti jangan berpikir akan negatifnya dulu, buat aja sesuatu yang emang positif menurut versi kamu. Nggak harus kok mendengarkan omongan orang lain ya, nggak harus menerima masukan orang lain. Kalau menurut kamu baik, berarti itu yang terbaik, karena yang merasakan hal itu adalah diri kita sendiri. Wah, senang banget nih, makasih banyak ya sama Kak Widi yang udah direpot-repotkan mau aku undang di YouTube aku untuk berbincang-bincang, tapi pastinya banyak banget hal positif yang kita pelajari ya Kak Widi. Sukses untuk setiap kerjaannya, apapun yang dikerjain di sana, pastinya tetap jaga kesehatan ya Kak. Nah, jaga kesehatan ya. Nah, buat yang mau kepo lagi seputar mungkin masih ada yang kurang, bisa tulis di kolom komen atau aku taruh akun sosial media Kak Widi ya untuk bisa dihubungi. Oke, semangat ya, semangat.